Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu berupa menuntut ilmu meskipun dalam keterbatasan ini. Jadi keterbatasan ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita kemudian melalaikan perintah agama, yaitu berupa menuntut ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan materi hari ini, yaitu manusia dalam pandangan Islam, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pembahasan kita hari ini adalah manusia dalam pandangan Islam. Mengapa kita harus membahas manusia dalam pandangan Islam di dalam keilmuan ilmu pendidikan Islam? Karena bagaimanapun di dalam dunia pendidikan, Islam menjadi objek utamanya. Di samping juga pada dasarnya dia juga menjadi subjek. Jadi subjek dan objek manusia menjadi subjek dan objek pendidikan. Karenanya kita perlu mengetahui bagaimana Islam memandang makhluk yang bernama manusia. Jadi karena dia menjadi subjek dan objek pendidikan, maka kita harus membahas itu terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang komponen-komponen di dalam pendidikan Islam. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40 dijelaskan dengan gamblang bahwa manusia adalah menjadi bagian dari makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Jadi sampai kapanpun status manusia itu adalah makhluk Allah. Jadi tidak ada kemudian konsep manusia kemudian menjadi Tuhan. Jadi yang namanya makhluk yang diciptakan sampai kapanpun dia tetap berstatus sebagai makhluk. Jadi dalam Quran surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Jadi itu. Kemudian ada isyarat juga di dalam Quran surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena manusia ini sebagai makhluk, maka dikenakan juga ketentuan untuk beribadah. Jadi pada dasarnya itu. Oke, menarik. Ada beberapa pandangan terkait posisi manusia, prinsip manusia. Salah satunya menurut At-Taumi Asy-Syaibani itu pada dasarnya ada 8 prinsip yang itu mencerminkan tentang posisi manusia, pandangan Islam terhadap manusia. Akan tetapi dalam materi dalam konteks pendidikan ada 3 yang perlu kita ketahui terkait manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk mulia. Kita tahu bahwa di dalam ayat Al-Quran banyak sekali diisyaratkan tentang betapa Allah memuliakan manusia. Salah satunya Quran surat Al-Isra, kemudian di surat At-Tin ayat 4, Al-Isra ayat 70. Jadi memang ada pengistimewaan posisi manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Meskipun dengan catatan memang. Catatannya apa? Catatan jika manusia itu
bisa mempertahankan kebaikannya dibanding kejahatannya atau keburukannya. Jadi kalau manusia itu bisa memenangkan potensi baiknya, itu dia lebih mulia dibanding malaikat. Karena bagaimanapun malaikat itu tidak memiliki pilihan. Memang dia disetting sebagai makhluk yang baik. Tapi di satu sisi, manusia yang fitrahnya menjadi makhluk mulia itu bisa menjadi makhluk yang hina jika kemudian keburukan itu lebih mendominasi kehidupannya. Jadi menarik, manusia itu punya potensi baik dan buruk. Kalau dia lebih memenangkan kebaikan, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kemudian dia lebih memenangkan keburukan, maka dia akan lebih hina dibanding hewan. Oke, jadi ini manusia sebagai makhluk mulia. Kemuliaan manusia itu setidaknya disebabkan atau ada beberapa faktor penentu kenapa manusia itu kemudian mulia. Yang pertama akal dan perasaan, kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah kebudayaan. Jadi ketika kalian ditanya kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk mulia, maka ada 3 hal ini yang bisa kita ajukan sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Kemuliaan manusia dikarenakan manusia memiliki akal dan perasaan, memiliki ilmu pengetahuan, dan manusia memiliki kebudayaan. Akal dan perasaan. Akal pusatnya di otak, perasaan pusatnya di hati. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ketika hati kita itu dalam keadaan tenang, maka cara berpikir kita itu juga akan menjadi mudah. Jadi misal begini, ketika kalian ujian, itu kemudian ketika suasana hati kalian itu sedang dalam suasana yang gembira, itu kalian belajar itu kan enak, enjoy. Kalian mengerjakan soal itu juga enjoy. Jadi pada dasarnya akal dan hati tidak bisa dipisahkan. Terkadang orang mengalami tekanan batin itu ketika akal dan hati tidak sinkron. Jadi adanya ketidaksinkronan antara akal dan hati itu akan menjadikan kita semacam ada yang ya bahasa kalau kita menggunakan bahasa apalah itu ada yang tidak nyaman. Kalian bisa rasakan sendiri ketika akal dan hati, termasuk para pelaku kejahatan, itu sebenarnya ada ketidaksinkronan antara akal dan hati. Orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang membunuh, mereka selalu melakukan kejahatan itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena akal dan hati tidak sinkron. Memang akalnya bisa jadi menyuruh dia untuk mencuri karena bagaimanapun dia butuh materi. Tapi tentu ketika hati itu tidak sinkron, maka ada yang itu. Jadi dalam banyak hal manusia memiliki akal yang bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Kemudian ada hati yang kemudian merasa. Nah, fitrahnya manusia memang menarik adalah manusia itu selalu menerima hal-hal yang baik, akan merasa nyaman dengan hal yang baik. Jadi itu. Di samping itu, akal ini juga menjadi sarana atau alat untuk menuntut ilmu. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah manusia memiliki akal yang bisa menjadi alat untuk menuntut ilmu. Sementara di makhluk-makhluk yang lain ini tidak ada sarana ini. Memang dari segi anatomi mereka punya akal. Mereka punya otak, tapi otak ini memiliki fungsi yang berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia. Akal ini bisa memproses sekian triliun informasi. Coba bagaimana kalau kita perhatikan itu proses kerja otak kita, kemudian bisa menghasilkan pola pikir dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengingat sekian juta memori.
Nah itu, jadi akal merupakan alat untuk menuntut ilmu, dan ilmu merupakan alat untuk mempertahankan kesulitan manusia. Maka Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, bukan saja ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu lainnya. Jadi ketika Allah memberi fasilitas kita akal, maka di situ ada konsekuensinya. Apa konsekuensi dari diberikannya akal kepada manusia adalah supaya manusia bisa menuntut ilmu. Kenapa manusia harus menuntut ilmu? Karena ilmu inilah yang kemudian bisa menjadikan manusia itu benar-benar memiliki fitrahnya sebagai manusia. Sebagai apa ya? Sebagai Abdullah dan juga sebagai Khalifatullah. Nah, kemudian makanya prinsip kedua yang menjadikan manusia itu istimewa adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah hasil pengolahan akal dari berpikir. Kemudian menjadi faktor terbesar dimuliakannya manusia. Kemudian manusia diangkat derajatnya di dunia dan akhirat karena ilmu. Sekali lagi, ilmu pengetahuan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi ilmu pengetahuan tidak dimiliki oleh makhluk lain, dan karena ilmu pengetahuan inilah Allah mengangkat derajatnya. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi akan sangat berbeda derajat orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak, baik itu di akhirat atau di dunia. Beda. Saya ambil contoh saja di dunia, betapa orang yang memiliki ilmu itu memiliki derajat yang berbeda dengan yang tidak. Derajat di sini bisa kita pahami sebagai materi, bisa kita pahami sebagai kewibawaan. Tapi untuk contoh kita pakai materi saja. Ini sebagai contoh. Saya tidak sedang mendiskreditkan orang-orang tertentu. Saya ambil contoh. Ada orang yang memang dia bekerja keras. Bahkan dari mulai subuh sampai jam 9 malam. Itu ternyata pendapatannya tidak sebanding dengan orang yang dia datang ke kantor, kemudian duduk di ruangan ber-AC, kemudian tinggal tanda tangan. Dia sebagai direktur atau sebagai manajer. Sementara yang satu tadi sebagai seorang pemulung, kadang-kadang begitu. Tapi ini sebagai contoh, saya tidak sedang mendiskreditkan siapapun. Tentu akan sangat berbeda cara kerja orang yang berilmu dengan yang tidak, meskipun ini masih bisa kita perdebatkan. Orang yang berilmu itu cenderung pekerjaannya itu ringan, tapi kemudian hasilnya besar. Berbeda dengan yang dalam tanda kutip dianggap tidak, meskipun ini masih bisa kita perdebatkan. Jadi itu. Jadi faktor terbesar yang membuat makhluk manusia bernama manusia mulia itu adalah ilmu. Ia dapat hidup senang dan tentram karena memiliki ilmu dan menggunakan ilmunya. Jadi itu ilmu pengetahuan menjadi faktor terbesar dianggap mulianya manusia. Karena tadi ketika manusia itu memiliki pola hidup yang lebih buruk dibanding hewan, maka dia lebih hina dibanding hewan. Itu karena dia tidak memiliki ilmu dan tidak mempraktekkan ilmu. Nah, kemudian kebudayaan yang menjadikan manusia itu mulia juga karena memiliki kebudayaan. Manusia sebagai makhluk pendukung dan pencipta budaya, pewaris kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Jadi faktor kebudayaan inilah yang kemudian juga menjadikan manusia itu mulia. Jadi ada kebudayaan baik. Jadi manusia itu bisa melestarikan yang baik dan bisa meneruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi ketika manusia menggunakan akal pikirannya, perasaan dan pengetahuan, muncullah kebudayaan. Jadi tiga hal ini sebenarnya saling terkait. Karena manusia memiliki akal, maka dia memiliki ilmu pengetahuan. Karena manusia memiliki akal dan perasaan, memiliki ilmu pengetahuan, maka muncullah kebudayaan.
Jadi Islam memandang manusia sebagai makhluk pendukung dan pencipta kebudayaan. Dengan akal, ilmu, dan perasaan ia membentuk kebudayaan sekaligus mewariskan kebudayaannya itu kepada anak dan keturunannya, kepada orang atau kelompok lain yang mendukung. Kesanggupan mewariskan menerima warisan ini sendiri pun merupakan anugerah Allah yang menjadikan makhluk manusia itu mulia. Ini diisyaratkan dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 28. Kami mewariskan semua itu kepada kaum yang lain. Jadi itu ya, ada setidaknya tiga prinsip, meskipun ada banyak sekali nanti di referensi-referensi yang lain. Tapi ini berdasarkan tokoh pendidikan tadi, Muhammad atau Asyibani. Jadi ada tiga faktor yang kemudian menjadikan manusia itu mulia. Nah, kemudian yang menjadikan manusia mulia juga, yang menjadi salah satu pandangan Islam terkait manusia adalah manusia itu juga sebagai khalifah di bumi. Manusia menjadi anggota masyarakat. Artinya begini, manusia itu tidak hanya sebagai makhluk individu saja. Manusia tidak hanya memiliki dimensi Abdullah, tapi dia memiliki dimensi Khalifatullah fil ardi. Dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial, karena dia menjadi anggota masyarakat. Manusia mendiami bumi dengan bekerja, memelihara, dan mengolahnya untuk diambil manfaatnya. Jadi memang Allah menciptakan alam semesta bumi ini untuk menciptakan bumi ini dikhususkan untuk manusia. Artinya begini, fasilitas yang ada di bumi ini memang dikhususkan untuk manusia, karena manusialah yang bisa memelihara dan bisa mengolah untuk diambil manfaat. Saya masih ingat suatu ketika saya sedang membantu memegangi ayam untuk dipotong. Tiba-tiba bapak saya itu kemudian mengatakan begini, lah iya, menungso ku ya ayam pitik lagi enak-enak dolanan, tiba-tiba dipegang kemudian dipotong. Coba bayangkan kalau ini terjadi di dunia manusia. Kalian sedang enak-enaknya bermain, sedang enak-enaknya di kelas, mendengarkan dosen mengajar misal, atau sedang berkumpul dengan teman-teman, tiba-tiba ada orang yang datang, ada ayam datang, kemudian kalian diambil, kemudian dipotong. Itu kan nampak tragis. Itu sebenarnya manusia itu begitu. Ayam lagi enak-enaknya PDKT, tiba-tiba yang betina yang di PDKT tadi tiba-tiba diambil manusia, kemudian dipotong. Dan itu ayam tidak pernah protes, ayam tidak pernah kemudian melakukan banding. Kita tahu betapa manusia itu akhir-akhir ini gemar sekali memotong atau menebang pohon-pohon besar, padahal pohon ini selalu berkorban untuk manusia. Bayangkan jika di dunia pohon itu kemudian protes, kemudian mereka mogok kerja, tidak mau mengeluarkan oksigen sama sekali, karena mereka mungkin sakit hati dengan manusia, tapi tidak. Jadi memang semua makhluk yang ada di bumi ini memang diciptakan untuk manusia, sehingga manusia boleh memanfaatkannya. Meskipun memang di dalam Islam ada rambu-rambu bagaimana kita harus memanfaatkan itu. Tapi pahami bahwa semua yang ada di bumi ini adalah difasilitaskan untuk manusia, karena manusialah yang berani mengambil peran sebagai khalifah di bumi. Khalifah di bumi ini pernah ditawarkan kepada gunung tidak kuat, kepada langit tidak kuat, maka kemudian manusialah yang kuat, karena manusia berani menanggung beban sebagai khalifah, pelestari di bumi, pemimpin di bumi, maka manusia diberi fasilitas yang melimpah di muka bumi. Meskipun demikian, karena meskipun ini fasilitas untuk kita, tapi manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan ketentraman dan kelestarian manusia dan alam lingkungan seluruhnya. Jadi tidak bisa, semisal kalian mendapat fasilitas mobil, kalian tidak bisa kemudian mentang-mentang, loh ini kan fasilitas untuk saya, jadi bebas dong saya menggunakan ini untuk apa. Kemudian mobil itu kalian gunakan untuk justru yang seharusnya itu mobil untuk manusia, untuk apa?
transportasi manusia tiba-tiba kalian gunakan untuk ngangkut pasir, ngangkut batu, itu kan tidak pas. Jadi meskipun memang alam bumi ini diciptakan untuk kita, untuk manusia, maka itu bukan berarti kemudian kita berhak untuk menggunakannya secara bebas. Tapi kita punya tanggung jawab. Contoh paling mudah tadi lah, kalian dapat mobil dinas, fasilitas dari pekerjaan kalian, kemudian kalian menggunakannya secara gila-gilaan, nah itu tidak boleh juga. Jadi bukan karena atas dasar ini kan sudah untuk kita, fasilitas kita, jadi kita bebas. Loh, enggak. Fasilitas itu bukan milik. Fasilitas itu adalah kemurahan yang diberikan oleh pemberi fasilitas untuk kita yang berani menanggung beban atau berani menanggung tanggung jawab yang besar. Jadi di situ Allah memerintahkan agar manusia berusaha mencari bekal kehidupan akhirat tanpa melupakan kebutuhan hidup di dunia. Jadi di dunia ini memang ada yang mengatakan begini, kita jangan sampai kemudian terlalu mencari dunia, atau kalau dalam bahasa tasawuf ada istilah zuhud, meninggalkan dunia. Loh, tidak bisa, kita itu tidak bisa meninggalkan dunia, karena dunia itu bagaimanapun adalah tempat kita bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Maka Islam juga tidak menghendaki umatnya itu kemudian terlalu fokus di akhirat, kemudian melupakan dunia. Karena akhirat ini hanya sebagai sebab dari kehidupan kita di dunia. Poinnya di situ. Maka menyadari tentang tugas manusia sebagai khalifah ini penting, supaya kita tidak terjebak pada dosa-dosa sosial. Terkadang orang fokus untuk beribadah kepada Allah, tapi dia melupakan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Padahal ini juga bisa menjadi sebab tidak diridhoinya manusia ini oleh Allah. Ada orang yang rajin sekali beribadah, tapi kemudian dia juga rajin sekali menyakiti orang lain. Ada orang rajin ibadah, tapi dia juga rajin menebangi pohon, kemudian sampai mengakibatkan bencana dan sebagainya dan merusak lingkungan. Ada orang yang rajin beribadah kepada Allah, tapi kemudian dia menyiksa kepada hewan, jadi itu ya. Jadi kita harus pahami, manusia tidak hanya dimensinya, tidak hanya individu, tapi juga sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin di bumi, di mana pemimpin ini memiliki tanggung jawab memelihara, mengembangkan ketentraman dan kelestarian manusia dan alam lingkungan seluruhnya. Kemudian manusia sebagai makhluk pedagogik. Makhluk pedagogik adalah makhluk Allah yang memiliki potensi dapat mendidik dan dapat dididik. Pak, beberapa hewan itu kan bisa dididik. Iya, tapi dia kan tidak bisa mendidik. Misal ada anjing untuk berburu, anjing pelacak, itu dididik bisa. Tapi dia kan tidak bisa mendidik. Jadi makhluk pedagogik itu bisa mendidik juga bisa dididik, dan itu hanya ada di dunia manusia. Itu ya. Berpikir, merasa, dan dapat terus berkembang adalah fitrah manusia. Fitrah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi manusia bisa berpikir, merasa, dan berkembang. Coba saya tanya, kalian masih ingat tidak rumah nenek kalian, atau kalian flashback ingatan kalian ke 15 tahun yang lalu? Kalian masih ingat tidak bentuk rumah-rumah orang dahulu? Jadi rumah-rumah orang dahulu itu biasanya besar, kemudian halamannya depan luas, halaman belakangnya luas. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang mulai banyak rumah-rumah yang minimalis. Kenapa bisa minimalis? Ya karena sesuai dengan perkembangan. Dulu tanah itu masih banyak, sehingga rumah itu dibuat halamannya luas. Tapi seiring berkembangnya zaman, populasi manusia bertambah, tanah tidak pernah bertambah, maka kemudian manusia bisa mengembangkan bentuk model rumah yang minimalis, kecil tapi bisa menampung banyak orang. Lahannya kecil tapi bisa menampung banyak orang. Caranya ditingkat. Ada lantai 2, 3, 4, bahkan kemudian ada rumah susun. Kemudian coba perhatikan. Mungkin di kampung kalian masih ada burung gereja.
Coba perhatikan, kalian ingat enggak rumah burung gereja 15 tahun yang lalu dengan rumah burung gereja saat ini? Ada perubahan tidak? Enggak, Pak. Ya masih begitu-begitu saja. Iya. Karena hewan itu tidak punya kemampuan untuk mengembangkan diri. Dia hanya mengikuti fitrah dirinya saja. Singa itu meskipun sekarang ada teknologi, berkembang teknologi, dia tidak kemudian nyetok makanan di kulkas. Tidak. Tapi kalau manusia, dulu makanan itu hanya bisa bertahan 1 malam. Tapi karena sekarang ada kulkas, kemudian dimasukkan ke situ bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Jadi fitrah manusia memang berkembang dan inovatif. Kenapa? Karena dia bisa berpikir tadi. Oh, sekarang cuaca semakin panas. Saya ingin kemudian tetap nyaman ketika tidur. Terus gimana? Diciptakanlah mesin pendingin, diciptakanlah AC. Tapi kalau hewan enggak. Hewan tidak tahu bahwa sekarang, hewan merasakan bahwa sekarang bumi semakin panas. Tapi dia tidak bisa kemudian berinovasi untuk tetap nyaman. Jadi itu ya, dengan pendidikan dan pengajaran potensi manusia dapat dikembangkan. Jadi manusia memiliki potensi untuk bisa dididik dan dikembangkan. Pengembangannya tadi, memang kalau hewan pun ada berkembang, dia bisa berkembang biak, tapi berbeda. Kalau manusia berkembangnya seperti tadi, ada inovasi-inovasi. Ya, kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, manusia dalam pandangan Islam dengan manusia dalam pandangan Barat. Di Islam, jadi terkadang kita perlu mengetahui pandangan tetangga kita untuk bisa lebih memahami betul betapa istimewanya Islam memandang manusia. Manusia adalah makhluk istimewa di dalam Islam, kemudian bersifat teosentris, semua berpusat pada Tuhan, dan manusia pun menjadi makhluk Tuhan tadi yang di awal. Allah menjadi tolak ukur segala sesuatu. Jadi baik buruk itu yang menentukan adalah Allah. Manusia tidak punya kuasa apapun. Contoh betapa tidak kuasanya manusia itu adalah manusia tidak bisa menentukan kapan tanggal kematiannya. Bisa tidak kalian menentukan, Pak, saya ingin meninggal di usia ini, tanggal ini. Tidak bisa. Termasuk dulu kita juga tidak bisa menentukan kapan kelahiran kita. Dari orang tua siapa, Pak, saya pengen request. Ya, saya pengen dilahirkan dari orang tua yang kaya raya, semisal dari keluarga kiai, dari keluarga bangsawan, kan tidak bisa request. Artinya memang kita tidak punya kuasa apapun karena semuanya berpusat pada Allah. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau memang Allah tidak memberikan tidak menakdirkan kita kemudian memiliki materi yang banyak, ya berarti rezeki kita dalam bentuk lain. Jadi itu. Sementara di Barat dikatakan manusia itu hasil evolusi dari makhluk lain. Ya kalian tahulah teori evolusi. Meskipun masih banyak keganjilan dalam teori itu. Tapi ini diyakini sebagai awal dari manusia adalah kera itu tadi. Kemudian dievolusi sampai kemudian Homo sapiens atau apalah itu, saya tidak begitu. Kemudian, maaf, ini ada tipe. Jadi manusia menjadi tolak ukur segala sesuatu. Jadi kalau di Barat manusia menjadi tolak ukur segala sesuatu karena dia sifatnya antroposentris, semua berpusat pada manusia. Jadi itu. Jadi bedanya manusia dalam pandangan Islam dan Barat itu ini. Kalau di Islam benar-benar memposisikan manusia itu sebagai makhluk yang istimewa. Sementara kalau di Barat dia hasil evolusi dari makhluk lain. Sehingga ya biasa-biasa saja. Bersifat teosentris, semua berpusat pada Tuhan.
bersifat antroposentris, semua berpusat pada manusia. Di Islam Allah menjadi tolak ukur segala sesuatu, sementara di Barat manusia, maaf ini tipe, manusia menjadi tolak ukur segala sesuatu. Jadi kita patut bersyukur bahwa kita ditakdir menjadi orang muslim, dan semoga kita ditakdir menjadi seorang muslim sampai akhir hayat kita nanti. Karena bagaimanapun Islam memandang diri kita sebagai seorang manusia itu serba istimewa, maka tugas kita juga adalah menjaga agar keistimewaan itu tetap kita sandang. Dengan cara apa? Dengan cara tetap menjadikan diri kita sebagai Abdullah yang baik dan juga sebagai Khalifatullah yang baik tadi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya yakin masih ada banyak kekurangan, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.